Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Novita, NIM 4022000151 dari kelas PSG kelompok Amanah. Perkenalkan, nama saya Inka Melati Maharani, kelas Perbankan Syariah AG, NIM 4022000152. Perkenalkan, NIM 4022000153, nama Intan Nurli Ramadina dari kelas Perbankan Syariah AG, kelompok Amanah. Perkenalkan, nama saya Julia Majuna, NIM 4022000154. Nama saya Keski Hanifah Devita Utami, NIM 4022000155 dari Perbankan Syariah G, kelompok Amanah. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana masing-masing pihak memiliki kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan pada saat negosiasi. Begitu pula dengan keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan prosentase sesuai dengan kesepakatan pada saat negosiasi. Sumber dana akad musyarakah ini berasal dari simpanan masyarakat pada bank syariah yang berupa simpanan giro, simpanan deposito, dan simpanan tabungan. Kemudian profil nasabah. Nasabah kami bernama Bu Lilis Setiawati yang memiliki usaha sebagai penjual jajanan pasar di Pasar Ndelopo Madiun. Beliau memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai tukang bengkel serta memiliki 2 orang anak. Bu Lilis Setiawati ini membutuhkan modal sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya tersebut. Akan tetapi beliau masih memiliki modal sebesar Rp300.000 saja, sehingga beliau membutuhkan tambahan modal sebesar Rp500.000. Mekanisme pengajuan pembiayaan kami dimulai dari setiap anggota kelompok berusaha untuk mencari nasabah. Kemudian salah satu dari kelompok kami mendapatkan nasabah di wilayah Ndelopo Madiun yang kebetulan benar-benar membutuhkan pembiayaan tersebut. Setelah mendapatkan nasabah, perwakilan kelompok kami melakukan negosiasi bersama nasabah tersebut yang membahas mengenai besaran angsuran yang akan dilakukan, jangka waktu angsuran, dan kesepakatan lainnya. Setelah negosiasi dilakukan antara perwakilan kelompok kami dengan nasabah, kemudian kelompok kami melakukan pengajuan untuk meminta persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah kami mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, kami melakukan pengajuan kepada Bank Syariah IAIN Ponorogo. Setelah melakukan pengajuan pembiayaan kepada Bank Syariah IAIN Ponorogo, kami melaksanakan pencairan dana tersebut. Setelah melaksanakan pencairan dana, perwakilan kelompok kami menyerahkan dana tersebut kepada nasabah, yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk melaksanakan usahanya. Kemudian nasabah melakukan angsuran setiap 1 minggu sekali melalui perwakilan kelompok kami sebesar 50.000 untuk angsuran pokoknya dan 5.000 sebagai bagi hasilnya. Kemudian rumusan masalah yang pertama yaitu dampak pembiayaan musyarakah terhadap usaha nasabah. Sejauh ini, pembiayaan musyarakah terhadap nasabah Bu Lilis Setiawati ini memberikan dampak yang begitu positif, yaitu memberikan bantuan modal kepada Bu Lilis Setiawati untuk menjalankan usahanya, yang menjadikan usaha Ibu Lilis Setiawati ini lebih lancar karena tidak terkendala dengan modal lagi. Sehingga usaha Bu Lilis Setiawati ini juga semakin berkembang. Untuk rumusan masalah berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yang lain. Saya akan menjelaskan tentang profil nasabah dari kelompok kami. Nasabah kelompok kami bernama Ibu Lilis Setiawati yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang beralamatkan di Desa Ndelopo, Kecamatan Ndelopo, Kabupaten Madiun. Ibu Lilis Setiawati mempunyai usaha yaitu menjual jajanan di Pasar Ndelopo.
Ibu Listawati meminjam uang sebesar Rp500.000 sebagai modal untuk usahanya. Usahanya. Kemudian nasabah melakukan angsuran setiap 1 minggu sekali melalui perwakilan kelompok kami sebesar Rp50.000 untuk angsuran pokoknya dan Rp5.000 sebagai bagi hasilnya. Kemudian rumusan masalah yang pertama yaitu dampak pembiayaan musyarakah terhadap usaha nasabah. Sejauh ini, pembiayaan musyarakah terhadap nasabah Bu Lilis Setiawati ini memberikan dampak yang begitu positif, yaitu memberikan bantuan modal kepada Bu Lilis Setiawati untuk menjalankan usahanya, yang menjadikan usaha Ibu Lilis Setiawati ini lebih lancar karena tidak terkendala dengan modal lagi. Sehingga usaha Bu Lilis Setiawati ini juga semakin berkembang. Untuk rumusan masalah berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yang lain. Jelaskan resiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan musyarakah. 1. Bisnis risk atau resiko usaha yang dibiayai adalah resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang akan dijadikan oleh nasabah penerima pembiayaan. 2. Karakter risk atau resiko karakter buruk dapat berupa moral yang mempengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis dan itikat kurang baik dan masih menyalahgunakan dana pembiayaan dan tidak sanggup membayar cicilan. Pada akad pembiayaan kali ini, saya mengambil rumusan masalah tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Pada prakteknya, di lapangan, nasabah kami tidak mengalami pembiayaan bermasalah atau masalah dalam pembiayaan angsuran. Namun, apabila nasabah mengalami permasalahan pembiayaan, kemungkinan Laboratorium Mini Bank IN Ponorogo akan melakukan langkah yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan, di mana mereka akan melakukan 3 langkah, yaitu pertama rescheduling, kedua reconditioning, dan yang ketiga restructuring. Langkah pertama yaitu rescheduling adalah perubahan jadwal yang ini berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua adalah reconditioning, yaitu persyaratan kembali yang berkaitan dengan perubahan seluruh jadwal, jumlah angsuran, dan waktu yang diberikan kepada nasabah. Dan yang ketiga adalah restructuring. Hal ini berkaitan dengan konveksi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah atau persyaratan modal sementara kepada usaha nasabah. Namun, bila nasabah mengalami masalah yang lebih berat, kemungkinan bank akan mengambil jalur kekeluargaan, kemudian mengambil cara dengan jalur hukum. Rumusan masalah yang selanjutnya yaitu analisis mekanisme pembiayaan masyarakat pada Laboratorium Mini Bank Syariah sesuai dengan prinsip Islam. Sesuai pada fatwa tentang pembiayaan masyarakat nomor 08/DSN MUI /4/2000, Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo telah sesuai dengan fatwa tersebut. Ketentuan sesuai fatwa tersebut meliputi pernyataan ijab qabul, kecakapan hukum pihak-pihak yang berkontrak, objek akad yang meliputi modal, kerja, keuntungan, kerugian, dan biaya operasional. Ijab qabul yang dilaksanakan Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo terlebih dulu dilakukan penawaran dan kemudian hasil dari penawaran tersebut yang telah disetujui akan dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan yang tertulis. Kami menetapkan jumlah pembayaran angsuran yaitu Rp50.000 dan dibayarkan 1 minggu sekali selama 10 kali. Kemudian, selama pembayaran angsuran tidak ada kendala dan nasabah membayarkan angsuran secara langsung. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.